warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di episode perdana dari Pondan tentang mengapa anak perlu mengenal sastra anak. Tempat kita membahas dunia sastra anak dengan santai, mendalam dan penuh inspirasi. Betul banget. Perkenalkan, nama saya Erna dan rekan saya Nesa Priyanti. Di sini kita akan menjawab pertanyaan penting yang sering ditanyakan oleh orang tua dan guru. Mengapa kita perlu mengenal sastra anak? Apakah cuma buat hiburan sebelum tidur? Atau ada manfaat lebih dalam? Yuk, simak sampai habis. Sebelum masuk ke inti, jangan lupa subscribe channel di bawah ini, karena episode Pondas kami tersedia di dalam format video lengkap dan ilustrasi aktivitas yang seru. Imajinasi. Anak-anak itu punya otak yang masih sangat lentur ketika mereka mendengar cerita tentang naga yang bisa bicara, putri yang terbang dengan sapu ajaib, atau kelinci yang jadi detektif. Otak mereka langsung bekerja keras membayangkan dunia itu. Benar, dan ini bukan sekedar khayalan kosong. Seperti penelitian psikolog, perkembangan aktivitas imajinatif seperti ini melatih divergent thinking, kemampuan berpikir kreatif untuk menemukan banyak solusi atau masalah. Ini fondasi penting untuk inovasi di masa depan. Contoh nyata, coba ingat waktu kecil itu. Dulu siapa yang pernah berpura jadi pahlawan super setelah baca komik? Atau jadi penyihir setelah dengar dongeng? Lanjut ke poin kedua, nilai moral. Banyak orang tua khawatir anaknya terlalu banyak bermain handphone, kurang empati, atau susah diajak kerja sama. Nah, sastra anak bisa jadi solusi. Contohnya, kisah kancil dan buaya. Di sana kancil tidak pakai kekuatan fisik, tapi pakai kecerdikan dan strategi. Anak belajar bahwa otak lebih kuat daripada otot. Atau kisah Putri Salju, meski diperlakukan buruk, dia tetap baik hati. Itu mengajarkan empati dan ketabahan. Dan yang kerennya, anak nggak merasa dikurangi. Mereka menyerap pesan moral lewat cerita, bukan ceramah, jadi lebih melekat dan lebih alami. Poin ketiga, bahasa anak yang sering dibacakan cerita atau mendengarkan Pondas sastra anak, kosakatanya jauh lebih kaya dibanding hanya menonton kartun tanpa narasi. Iya, dalam cerita mereka kenal kata-kata seperti berani, jujur, berpetualang, misteri, bahkan kata-kata puitis seperti bulan tersenyum atau angin berbisik. Ini memperluas kemampuan ekspresi mereka, baik dari lisan maupun tulisan. Poin keempat, budaya. Indonesia punya ribuan cerita rakyat loh, legenda, dan tradisi lokal. Sayang kalau nggak dikenalin ke anak-anak. Misalnya Malin Kundang dari Sumatera Barat mengajarkan hormat pada orang tua, atau Timun Mas dari Jawa tentang keberanian melawan raksasa. Dengan mengenal cerita-cerita ini, anak jadi bangga jadi bagian dari Nusantara. Bahkan ada buku-buku modern loh yang mengangkat cerita tradisional dengan gaya baru, seperti serial Cerita Rakyat Nusantara ada di Gramedia, atau Dongeng dari Negeri Sendiri oleh Kak Awam Perkoso. Seru banget. Kelima, belajar sambil senang. Anak-anak nggak suka dipaksa, tapi kalau dikasih cerita seru loh, mereka mau ikut serta. Misalnya cerita tentang hewan yang belajar berhitung, atau petualang astronot cilik yang jelajahi tata surya. Ini disebut dengan edutainment, education, dan entertainment anak. Dapat ilmu, tapi rasanya seperti bermain. Dan yang paling penting, mereka jadi suka belajar sejak dini.
Terakhir, tapi paling penting, kebiasaan membaca. Jika anak tertarik pada cerita sejak kecil, besar kemungkinan mereka akan jadi pembaca seumur hidup. Dan seperti kata pepatah, pembaca adalah pemimpin. Orang yang banyak membaca, wawasannya luas, pikirannya kritis, dan hatinya juga terbuka. Semua dimulai dari satu buku cerita anak. Kancil dan Buaya, cerita rakyat klasik, tersedia dalam berbagai versi bergambar, cocok untuk 4-8 tahun. Yang kedua, Laskar Pelangi, versi anak di usia disesuaikan oleh Andre Hinata sendiri, mengisahkan persahabatan dan semangat belajar untuk usia 8-12 tahun. Si Kancil dan Harimau, versi modern, dengan ilustrasi warna-warni dan pesan moral yang kuat. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini? Yang pertama, untuk orang tua dan guru, jangan tunggu besok. Malam ini, luangkan waktu 15 menit saja, matikan televisi, jauhkan handphone sejenak, dan bacakan satu cerita untuk anak didik atau buah hati Anda. Gunakan intonasi yang seru, buat suara karakter yang lucu, lihat mata mereka yang berbinar saat cerita berlangsung. Ini adalah momen investasi masa depan yang tak ternilai. Ingatlah kata-kata ini. Anak-anak mungkin tidak mengingat setiap kata yang kita ucapkan, tetapi mereka akan selalu mengingat bagaimana kita membuat mereka merasa melalui sebuah cerita. Demikianlah episode spesial kita tentang pentingnya sastra anak. Semoga inspirasi ini bermanfaat dan segera diterapkan. Terima kasih telah mendengarkan Sastra Anak Ceria. Jika kalian sudah mencoba membacakan cerita malam ini, tulis pengalaman seru kalian di kolom komentar di YouTube ini atau media sosial kelas kita ya. Sampai jumpa di petualangan cerita berikutnya. Tetap baca, tetap berkarya, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.